karena kesalahannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu bersangkutan menyerahkan bahan-bahan baku pembuat bom ikan kepada saudara UL sehingga mengakibatkan ledakan. Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan teman-teman dari media, yang saya hormati Bapak Kapolres Pandeglang, Bapak Kasateskrim Polres Pandeglang. Hari ini Polres Pandeglang ingin menyampaikan informasi publik tentang penangkapan saudara LL yang adalah sumber bahan peledak yang biasa digunakan untuk membuat bom ikan. Melarikan diri pasca ledakan, residivis bom ikan ditangkap Polres Pandeglang. Kabar publik melaporkan dari Pandeglang, publik terutama warga di Kampung Cisaat, Desa Tangkilsari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang dikejutkan dengan terjadinya ledakan bom ikan pada Minggu, 09.01, sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat lalu yang mengakibatkan pemilik rumah UL41, meninggal dunia dan istrinya, Li40 terluka parah. Melalui press conference yang dilaksanakan di halaman Polres Pandeglang, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga menyampaikan berdasarkan scientific evidence yang dikumpulkan baik oleh fungsi Inafis Ditreskrimum Polda Banten, otopsi terhadap jenazah UL41 oleh kedokteran forensik Bidokes Polda Banten serta analisa bahan peledak oleh Satbrimob Polda Banten, disimpulkan bahwa ledakan disebabkan oleh bom yang biasa dibuat untuk menangkap ikan, bukan terkait dengan aksi jaringan terorisme. Pasca mengidentifikasi jenis bahan peledak secara ilmiah, penyidik Satreskrim Polres Pandeglang melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi yang melihat peristiwa termasuk anak korban yang menerima bahan peledak dari pelaku untuk diberikan kepada korban, kata Sinto Silitongan dalam press conference pada Selasa, 05.04. Sinto mengatakan identitas tersangka yaitu LL35, berprofesi sebagai nelayan, warga Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang yang pasca ledakan terjadi, langsung melarikan diri ke hutan di daerah Munjul, Pandeglang selama kurang lebih 2 bulan, dan kembali ke Sumur, berhasil ditangkap oleh penyidik pada tanggal 11 Maret tahun 2022 saat sedang beraktivitas di keramba ikan di Kecamatan Sumur, Pandeglang. Sementara itu, Kapolres Pandeglang AKBP Belni Warlansyah menjelaskan modus operandi bahwa tersangka sediakan bahan-bahan untuk membuat bom ikan. Beberapa bahan dibeli dari seseorang di Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tersangka menyerahkan bahan-bahan peledak yang sudah dibeli kepada UL untuk dirakit menjadi bom ikan, karena UL memiliki keterampilan dalam perakitan bom ikan, kemudian pasca dirakit, UL memberikan kembali bom ikan kepada LL dengan diberi upah Rp200.000 per 6 kg bom ikan dan kemudian dijual lanjutan oleh LL ke pihak lain dengan nilai Rp150.000 per 500 gram sehingga menghasilkan keuntungan yang signifikan terhadap tersangka, ucap Belni Warlansyah. Adapun motif tersangka LL mencari keuntungan ekonomis dari pembuatan bom ikan, tersangka tidak memperdulikan tentang ancaman bahaya bagi nyawa dan benda orang yang menyimpan dan merakit bahan peledak, bahkan juga tidak peduli dengan dampak kerusakan bom ikan terhadap ekosistem laut. LL mendapatkan bahan peledak untuk membuat bom ikan dari MKD melalui istrinya MKD atas nama Mai alias Maya yang berada di Kec. Indramayu Kap. Indramayu, Jawa Barat, kemudian LL transfer dana ke Mai. Lalu bahan-bahan untuk membuat bom ikan disiapkan MKD dan diambil LL untuk dibawa ke Pandeglang, jelas Belni Warlansyah. Lalu, terakhir seminggu sebelum ledakan, LL belanja bahan pembuat bom ikan dari MKD berupa 25 kg potasium senilai Rp3.000.000, 1 kg belerang senilai Rp150.000 dan 500 gerbron seharga Rp300.000. Semua barang tersebut kemudian diberikan LL kepada UL untuk dirakit dan beberapa bagian dari bahan-bahan tersebut juga ditemukan saat olah TKP oleh Inafis Ditreskrimum Polda Banten pasca ledakan. Dalam kesempatan yang sama, Sinto Silitonga menyampaikan barang bukti yang disita oleh petugas dari TKP ledakan yaitu 1 kantong plastik sisa kemasan serbuk berwarna biru, 3 kantong plastik berisikan serbuk warna kuning, 2 kantong plastik sisa kemasan serbuk berwarna abu-abu,
1 karung berwarna putih bertulisan potasium chlorate berukuran 25 kg, 1 unit kabel berwarna putih dan saklar on-off, 1 kantong plastik sisa kemasan bahan peledak yang sudah jadi, 1 halu kayu, 1 unit saringan berwarna merah muda, 4,4 kg serbuk warna abu-abu dan 5 gram serbuk warna kuning. Sinto menekankan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal berlapis, tidak hanya pada penguasaan bahan peledak namun juga karena dampak bahan peledak yang mengakibatkan matinya orang. Persangkaan pertama yaitu pasal 1 ayat 1 UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang penguasaan bahan peledak secara ilegal, diancam pidana dengan 10 tahun penjara dan persangkaan kedua yaitu pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya mengakibatkan matinya orang, diancam pidana dengan 5 tahun penjara. Lanjutnya, Polres Pandeglang terus mengejar suami istri MKD dan Mai yang menjadi sumber bahan peledak pembuat bom ikan. Penangkapan ini menjadi warning bagi masyarakat pesisir untuk tidak menggunakan bom ikan dalam menangkap ikan di laut, karena hal tersebut tidak hanya merupakan pidana namun juga mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Perlu diketahui juga tersangka LL adalah residivis dari kasus yang sama, ditangkap oleh Ditpolairut Polda Banten pada 2014 lalu pasca belanja bom ikan dari sumber yang sama di Indramayu dan menjalani 8 bulan penjara. Tutup Sinto. Bom ikan kepada saudara UL sehingga mengakibatkan ledakan dan saudara UL meninggal dunia. Pasalnya adalah pasal 359 KUHP, yaitu karena kelalaiannya, karena kesalahannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Pada prinsipnya, Polda Banten dan Polres jajaran akan bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok lain yang masih menggunakan penangkapan ikan secara merusak lingkungan. Bom ikan ini daya ledak di bawah juga cukup tinggi, sehingga merusak ekosistem laut. Sekali lagi, sehingga merusak ekosistem laut. Dan untuk bisa recovery kepada kondisi semula, juga membutuhkan waktu puluhan tahun. Sekali lagi, juga membutuhkan waktu puluhan tahun. Maka, tidak hanya kepada penyuplai bahan baku bom ikan, pengguna bom ikan, termasuk para nelayan yang masih menggunakan bom ikan mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, kami yakinkan kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas. Demikian, mungkin ada pertanyaan, kami persilakan pada rekan-rekan. Pak, survei ke satu nelayan apa ke nelayan? Survei Supply. Baik, dari hasil penyidikan dan sesuai dengan fakta hukum di wilayah Pandeglang, terutama pesisir, penyidik meyakinkan bahwa saudara LL 35 tahun tersangka ini adalah menjadi penyuplai utama terhadap kelompok-kelompok yang masih menggunakan bom ikan. Dan melalui penyidikan sesuai fakta hukum kembali telah ditemukan jaringan distribusi atau sumber barang bahan baku yang dibeli dengan jutaan rupiah oleh tersangka. Sehingga melalui jaringan ini penyidik menyampaikan bahwa tidak tertutup kemungkinan ada 2 tersangka lainnya yang merupakan pasangan suami istri. Sekali lagi, pasangan suami istri yang menyuplai bahan baku dengan cara atau modusnya adalah menerima transferan sesuai dengan barang yang dipesan. Setelah transferan diterima melalui salah satu bank, kemudian disiapkan oleh sang suami dan kemudian diberikan waktu untuk tersangka mengambil langsung ke lokasinya. Seperti itu. Nah, kalau mata rantainya sudah kita lihat demikian, kami yakinkan kita akan kejar pelakunya. Sehingga tidak lagi menjadi penyuplai bom ikan di wilayah pesisir Pandeglang. Saudara UL yang meninggal dunia juga memiliki keahlian dalam merakit bahan-bahan baku yang ada menjadi bom ikan dengan bayaran Rp200.000 per 6 kg bom ikan jadi. Sementara si pelaku sendiri setelah mendapatkan bom ikan mengecernya dengan harga Rp500.000 per 500 gram, dengan harga Rp150.000
per 500 gram. Jadi ini signifikan antara bahan baku yang dibeli, jasa untuk membuat bom ikan, dengan kenikmatan ekonomi yang diperoleh per 500 gramnya. Ini modus yang sudah kita identifikasi berdasarkan fakta hukum. Demikian, Mas. Lanjut, silakan. Sudah berapa lama sudah terlakukannya? Kalau pelaku sendiri sesuai dengan catatan kepolisian telah menjadi residivis sejak tahun 2014. Artinya perilaku tersangka RL menjadi sumber penghasil bom ikan untuk wilayah Pandeglang dan pesisir sudah berjalan hampir 10 tahun, ya, hampir 10 tahun. Dan inilah yang kita harus dalami lagi kepada siapa yang bersangkutan biasa menjual barang-barangnya untuk menjadi pencegahan ke depan. Secara persuasif kita pasti akan ingatkan kelompok-kelompok nelayan di daerah pesisir, kita pasti himbau untuk bisa berhenti menggunakan bom ikan, apalagi sudah tertangkap pelaku utamanya. Kita harap ekosistem laut yang ada di pesisir Pandeglang bisa jauh lebih baik recovery dengan tertangkapnya dan terbongkarnya jaringan utama penyuplai bahan baku serta bom ikan yang ada di wilayah Pandeglang. Kalau tidak mau pulang nama di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu